Halo semua, perkenalkan, nama saya Trifusaini Kepenamon dari Universitas Samratulangi dengan Prodi Ilmu Administrasi Bisnis dengan NIM 210811020126. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan materi dari asas-asas manajemen untuk memenuhi kompetensi dari mata kuliah asas-asas manajemen dengan dosen Inci Olivia F. Christine Walangitan, SAB, MAP. Dan yang pertama kita masuk pada materi yang pertama yaitu dengan judul Hakikat Manajemen. Pada saat ini saya akan menjelaskan sedikit apa itu manajemen. Kata manajemen berasal dari bahasa Prancis kuno, manajemen yang berarti seni melaksanakan dan mengatur. Istilah manajemen juga berasal dari kata manajemen atau bahasa Inggris yang berasal dari kata to manage yang artinya mengurus atau tata laksana. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, manajemen adalah yang pertama orang yang mengatur pekerjaan atau kerjasama di antara berbagai kelompok atau sejumlah orang untuk mencapai sasaran. Dan yang kedua, orang yang berwenang dan bertanggung jawab membuat rencana, mengatur, memimpin, dan mengendalikan pelaksanaannya untuk mencapai sasaran tertentu. Dan selanjutnya yaitu fungsi-fungsi manajemen. Terbagi atas 10 bagian. Yang pertama, forecasting, yang kedua planning atau perencanaan, yang ketiga organizing atau pengorganisasian, yang keempat staff atau assembling record, yang kelima directing atau mengarahkan, yang keenam leading, yang ketujuh coordinating atau koordinasi, yang ke-8 motivating atau pendorongan kegiatan, yang ke-9 controlling atau mengendalikan, dan yang ke-10 reporting atau pelaporan. Dan selanjutnya yaitu tingkat manajemen. Tingkat manajemen terbagi atas 3 bagian. Yang pertama, manajemen tingkat atas atau bisa disebut dengan top level manajemen. Pengertian ini adalah para pemimpin organisasi perusahaan seperti CEO dan direktur utama. Dan yang kedua, manajemen tingkat menengah atau middle level management, yaitu melaksanakan kebijakan yang telah dirumuskan oleh manajemen tingkat atas seperti menjadi divisi. Dan yang terakhir, yang ketiga, manajemen tingkat pertama atau bisa disebut dengan first level management, yaitu bertanggung jawab langsung di lapangan atas operasional seperti supervisor. Dan berikut adalah keterampilan manajemen. Keterampilan konseptual atau yang disebut dengan conceptual skill, keterampilan berhubungan dengan orang lain atau yang disebut dengan humanity skill, dan ketiga keterampilan teks atau technical skill. Ricky Wargriffin menambahkan dua keterampilan dasar perlu dimiliki manajer, yaitu keterampilan manajemen waktu, keterampilan manajemen membuat keputusan. Dan selanjutnya kita masuk pada pembahasan materi yang kedua, yaitu dengan judul Perkembangan Pemikiran Manajemen dan Manajerial. Ikuti selanjutnya. Dan berikut adalah sejarah manajemen. Kata manajemen berasal dari bahasa Italia manager yang berarti mengendalikan. Kata ini mendapat pengaruh dari bahasa Prancis manage yang berarti kepemilikan kuda atau yang berasal dari bahasa Inggris yang berarti seni mengendalikan kuda. Di mana istilah Inggris ini juga berasal dari bahasa Italia, bahasa Prancis, lalu mengadopsi kata ini dari bahasa Inggris menjadi management, yang memiliki arti seni melaksanakan dan mengatur. Sesungguhnya manajemen sudah ada sejak zaman dahulu. Salah satu bukti adalah piramida Mesir. Adanya bangunan piramida Mesir menunjukkan bahwa pada zaman dulu telah ada serangkaian kegiatan yang diatur sedemikian rupa, mengikuti tahap-tahap tertentu yang telah disiapkan hingga bangunan piramida yang megah di tengah gurun pasir dapat menjadi decak kagum masyarakat di seluruh dunia dari dulu hingga kini. Dan berikut kita masuk pada tahap lingkungan manajerial, terbagi atas 4 bagian. Yang pertama, lingkungan internal, dan yang kedua lingkungan eksternal, dan ketiga lingkungan global, dan terakhir lingkungan. Berikutnya kita masuk pada pembahasannya ketiga dengan judul Pemecahan Masalah dan Pengambilan Keputusan. Dan selanjutnya kita masuk pada pengertian pemecahan masalah. Pengertian pemecahan masalah merupakan aktivitas berpikir yang diarahkan untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang meliputi
pembentukan respon dan seleksi atas berbagai kemungkinan respon atau SOLSO tahun 1991. Dan selanjutnya kita masuk pada masalah dalam manajemen adalah pertanyaan yang tidak dapat dijawab langsung karena pada titik awal belum diketahui aturan atau hukum yang dapat digunakan untuk mendapatkan jawaban. Dan menurut Polya dalam RIT 2000 pemecahan masalah berarti mencari jalan keluar dari sebuah kesulitan, suatu cara keluar dari rintangan, mencapai suatu tujuan yang tidak seketika dapat dimengerti. Pengambilan keputusan banyak pengertian menurut ahlinya masing-masing dan juga menurut tempat serta kepentingan masing-masing. Pengambilan keputusan ini sangat diperlukan dalam melakukan suatu usaha untuk mendapatkan hasil yang baik dan memuaskan baik secara individu maupun kelompok. Pengambilan keputusan harus benar-benar dalam melakukan suatu tindakan dalam suatu usaha, demikian kelangsungan usaha. Dan selanjutnya kita masuk pada tahap dalam pemecahan masalah. Menurut Kauro Ishikawa tahun 1988 yang dialih bahasakan oleh Nawolo Widodo 8 langkah pemecahan masalah yang sering digunakan dalam pengendalian kualitas itu sebagai berikut. Yang pertama, menemukan masalah. Yang kedua, mencari sebab-sebab yang mengakibatkan masalah. Dan ketiga, menemukan penyebab utama. Dan keempat, menyusun rencana penanggulangan. Dan kelima, melaksanakan rencana penanggulangan. Keenam, evaluasi hasil penanggulangan. Ketujuh, standarisasi. Dan ke-8, rencana selanjutnya. Dan kita masuk pada bagian C, definisi pengambilan keputusan. Definisi pengambilan keputusan mengandung 3 arti. Pertama, pilihan atas dasar logika atau pertimbangan. Dan kedua, beberapa alternatif yang harus dipilih untuk menghasilkan suatu pilihan terbaik. Sementara arti yang ketiga, tujuan yang ingin dicapai dari keputusan tersebut. Dan bagian D, jenis-jenis pengambilan keputusan terbagi atas 3 bagian. Yang pertama, keputusan strategis. Keputusan strategis adalah keputusan untuk menjawab tantangan dari perubahan lingkungan dan biasanya bersifat jangka panjang. Dan kedua, keputusan administratif atau tati. Keputusan administratif atau tatik adalah keputusan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya atau keuangan teknik. Dan terakhir, keputusan organisasional. Keputusan operasional adalah keputusan yang berkaitan dengan kegiatan operasional sehari-hari. Dan saat ini kita masuk pada materi yang terakhir atau materi yang keempat, yaitu dengan judul perencanaan. Pengertian perencanaan atau planning. Perencanaan atau planning adalah fungsi dasar atau fundamental manajemen karena organizing, staffing, directing, dan controlling pun harus terlebih dahulu direncanakan. Pengertian perencanaan terbagi atas 5 bagian. Yang pertama, perencanaan memberikan arahan atau suatu tindakan atau tujuan. Yang kedua, perencanaan mengurangi risiko ketidakpastian. Dan yang ketiga, perencanaan mengurangi kegiatan yang tumpang tindih dan boros. Dan keempat, perencanaan mendorong inovasi dan kreativitas. Dan kelima, perencanaan mendapatkan standar untuk pengendalian. Selanjutnya kita masuk pada jenis perencanaan. Jenis perencanaan juga terbagi atas 3 bagian. Yang pertama, perencanaan berdasarkan ruang lingkup. Dan yang kedua, perencanaan berdasarkan tingkatan. Ketiga, perencanaan berdasarkan jangka waktu. Dan bagian D, unsur perencanaan harus menggunakan 5W tambah 1H. Proses perencanaan terbagi atas 4 bagian. Menetapkan target atau tujuan, merumuskan keadaan saat ini, mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan, dan terakhir, mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk pencapaian tujuan. Dan selanjutnya dari kesimpulan, perencanaan planning adalah fungsi dari fundamental manajemen karena organizing, staffing, directing, dan controlling pun harus terlebih dahulu direncanakan. Perencanaan ini adalah dinamis. Perencanaan ini ditunjukkan pada masa depan yang penuh dengan ketidakpastian. Karena adanya perubahan kondisi dan situasi, hasil perencanaan baru akan diketahui pada masa depan. Agar risiko yang ditanggungkan itu relatif kecil, hendaknya semua kegiatan atau tindakan dan kebijakan direncanakan terlebih dahulu.
Perencanaan ini adalah masalah atau memilih, artinya memilih tujuan dan cara terbaik untuk mencapai tujuan tersebut dari berbagai alternatif yang ada. Tanpa alternatif perencanaan pun tidak ada, perencanaan merupakan kumpulan dari berbagai keputusan. Dan poin yang terakhir saya akan menjelaskan. Yang pertama, planning harus membuat tercapainya tujuan. Dan kedua, planning harus merupakan kegiatan pertama dari seluruh proses manajemen. Dan yang ketiga, perencanaan harus mencakup seluruh kegiatan. Dan keempat, perencanaan harus ada alternatif, baik menyangkut bahan, waktu, tenaga, kerja, biaya, dan sebagainya. Dan yang kelima, perencanaan harus mempunyai nilai efisiensi depan penghematan. Dan keenam, perencanaan harus memiliki faktor-faktor yang urgen saja sehingga harus jelas, terang, tidak tertele-tele. Dan ketujuh, perencanaan harus mudah disempurnakan, diperbaiki atau disesuaikan dengan suatu dan kondisi yang sewaktu-waktu berubah. Dan kesembilan, perencanaan harus mempunyai strategi untuk dapat diterima oleh semua pihak agar dapat terlaksana sebagaimana mestinya.